Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah sahabat ya, kita bisa berjumpa lagi. Oke sahabat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ataupun uploadan terbaru ya. Bisa dikatakan nanti mulainya hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis ya. Kalau tanggalnya bisa dikatakan mulai tanggal 23, 24 sampai batas waktu tanggal 25 ya. Tentunya masih di dalam bulan Mei ya, 2023. Oke sahabat ya, semoga bisa dipahami dulu. Kali ini temanya saya akan memberikan suatu tema, kiranya nanti peristiwa apa ya yang akan terjadi buat kalian ya. Sekali lagi, kiranya peristiwa apa yang nantinya akan terjadi ya, di dalam kehidupan kalian lah, kira-kira seperti itu sobat ya. Yang jelas ketika saya mengatakan suatu peristiwa tetap akan ada 3 tahap ya, ada seputar asmara, seputar pekerjaan, juga seputar keuangan ataupun finansial. Nah, kan seperti itu ya. Bisa saja nanti pekerjaan, bisa saja nanti yang semula itu stabil ya, akan menjadi kurang stabil, bahkan tidak stabil. Nah, bisa saja sebaliknya, yang kurang stabil, yang tidak stabil bisa saja nanti menjadi stabil. Nah, tetap ya tidak keluar dari asmara, pekerjaan dan keuangan. Nah, maka dengan demikian inilah perlunya saya menginfokan buat kalian. Ketika memang contoh ya, ketika memang asmara kalian kemarin tidak stabil, terus nanti terbaca stabil, ya syukur alhamdulillah, aminkan, karena ucapan adalah doa. Nah, kan seperti itu ya. Nah, ketika asmara kalian stabil menjadi tidak stabil ataupun kurang stabil, ya jangan ditakuti, tapi jadikan sebagai waspada ya, dan bagaimana kita untuk memperbaiki. Karena tidak mungkin suatu masalah itu tidak bisa diperbaiki, pasti semua masalah bisa diperbaiki. Yang penting kitanya sendiri mau apa tidak mencari solusi-solusi ya untuk bisa perbaikan di dalam hal yang tidak stabil itu untuk menuju stabil. Nah, kan kira-kira seperti itu sobatnya. Oke ya, semoga bisa dipahami ya. Tetap saya selalu berpesan, silakan ditonton, disimak sampai habis agar tidak terjadi salah paham, agar tidak bingung apa sih yang saya maksud. Nah, kan seperti itu ya. Tetap poin yang selanjutnya saya selalu mengatakan apapun readingan ataupun uploadan terbaru saya semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya tarikan energinya luas, mengacak, saya nggak tahu nanti yang ketembak energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak ya dia kalian. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukurlah alhamdulillah, aminkan. Kan seperti itu. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, harap dimaklumi ya. Karena ini bersifat general reading sobatnya. Ketika saya mengatakan ini bersifat general reading, ya tentunya saya tidak bisa fokus menembak, kan seperti itu. Beda lagi ketika kalian ingin ada suatu kepastian jawaban, silakan konsul secara pribadi. Nah, karena saya bisa tahu nama, sedikit info kalian, ya plus ditunjang zodiak kalian. Nah, dengan begitu saya bisa menembak tepat sasaran. Apa yang kalian keluhkan itu nanti akan bisa mendapat suatu solusi yang terbaik ya. Karena sudah banyak yang konsultasi, alhamdulillah sudah banyak yang menemukan solusi sih ya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami semua ya, mulai awal sampai yang terakhir ini. Oke, langsung saja saya akan menarik langsung untuk energinya dulu. Oke ya, next lanjut untuk zodiak selanjutnya setelah zodiak Aquarius, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya sobatnya. Kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Capricorn ya, artinya zodiak Capricorn akan kita tarik untuk energinya.
Alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita buka untuk asmara Capricorn 3 hari ke depan. Capricorn, asmara kalian ada The Magician ya, kartu utama kalian ya. Itu ada seseorang sedang membawa tongkat ya. Konfirmasi sama kartu 10 ya 10 ya. 10 tongkat. Ini seseorang sedang mengangkat 10 tongkat. Ini beban berat. Kalau saya tangkap energi dari zodiak Capricorn ya, bisa dikatakan apa ya? Antara stabil dan tidak ini ya, gitu loh ya. Kalau saya menangkap sih ini ada suatu unsur energi juga gitu. Ketika mungkin asmara kalian baik ya syukur alhamdulillah kalian terbantukan sama energi yang baik juga di sini. Tiba-tiba datang membantu kalian. Ketika ada masalah akan terselesaikan, akan cepat damai, akan cepat dingin, akan cepat reda itu ya. Nah, dan satu lagi di sini kelihatannya apa ya? Di sisi lain mungkin akan bertambah konflik ya, ada gejolak mungkin di sini ya, ada problem yang kalian hadapi. Karena The Magician menggambarkan residual energi, dua energi yang baik dan yang buruk. Dan yang buruk ini jelas ada pihak ketiga gitu ya. Nah, gitu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 10 tongkat. Nah, di sini apa ya menggambarkan bahwa kalian ada suatu beban gitu ya. Ada suatu beban permasalahan yang mungkin kalian rasakan itu berat gitu ya. Bisa saja selesai muncul lagi, selesai muncul lagi. Istilahnya damai, terus situasi panas lagi, damai, situasinya memanas lagi. Seakan-akan kalian di sini apa ya mempunyai itu tadi ya, mempunyai beban berat, seakan-akan masalah kan itu berat. Kalau ditangkap sih ya tidak begitu berat sih gitu loh, hanya mungkin kecil-kecil tapi beruntun gitu loh ya masalahnya itu. Ya sama saja ya ujung-ujungnya nanti ya sedikit berat lah. Cuman di sini saya salut ya, kalian mau berusaha untuk menyelesaikan biarpun beban berat, mungkin kalian masih mau mempertahankan ya, seputar asmara kalian, ya tidak mau adanya suatu sampai kandas ataupun apa, biarpun kalian adanya suatu beban berat gitu loh. Jadi adanya semangat untuk bisa memperjuangkan, untuk bisa menyelesaikan satu persatu. Ya saya rasa di sini jangan diselesaikan semua gitu loh. Ya satu persatu dulu sobat ya, biar tidak menjadi beban berat gitu ya. Oke, nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Untuk pekerjaan, di sini Capricorn ada 8 pentacles ya, seseorang sedang memohon 8 koin untuk dijadikan satu persatu. Konfirmasi sama kartu The Sun. Itu anak kecil ya, naik kuda putih disambut dengan kehangatan matahari. Ini kalau ditangkap sih Capricorn ini penuh perjuangan ya, itu energinya. Penuh perjuangan, penuh semangat tinggi ini kelihatannya untuk bisa menyetabilkan mungkin ada beberapa target lah mungkin ya, beberapa keinginan yang sedang kalian mau capai di sini. Makanya di sini terlihat kalian ada satu usaha keras untuk bisa mewujudkan itu semua. Mungkin juga adanya suatu perbaikan-perbaikan ketika mungkin ada kesalahan, kalian mau memperbaiki satu persatu, yang mencari dulu di sisi mana letak salahnya. Itu yang saya maksud ya di kartu utama. Terus di kartu konfirmnya muncul kartu desainnya. Di sini artinya bagus ya gitu loh. Akan bisa terrealisasi. Biarpun di sini kalian masih mempunyai bagaimana untuk bisa berkembang ya, untuk bisa memajukan lah minimal ya di seputar pekerjaan. Di sini kelihatannya akan tercapai gitu loh sobat. Asalkan itu tadi ya, tetap konsisten ya, ada suatu perbaikan, ada suatu kerja keras. Di sini tidak menutup kemungkinan akan terrealisasi, akan bisa baik lagi, akan bisa pulih kembali, bahkan ada suatu peningkatan nantinya. Nah, ya, faktor pekerjaan. Lanjut, ini masalah keuangan ada 4 pentacles ya, 2 di kaki, 1 di tangan, 1 lagi di atas kepala. Ini kalau saya maaf, terus dikonfirmasi dulu ya sama kartu The Lover, ini luar biasa bagus ya Capricorn ya. Ada sepasang kekasih, belakangnya ada malaikat. Ini kalau saya tangkap di sini zodiak Capricorn sedang apa ya, adanya suatu pemikiran di sini ya. Bagaimana untuk bisa berkonsentrasi, untuk bisa menyetabilkan keuangan. Karena kalau saya menangkap di sini jangan sampai masalah kecil itu jangan sampai ada problem keuangan itu menyebabkan ataupun menimbulkan sebuah masalah, menimbulkan sebuah konflik. Itu yang tidak kalian harapkan, yang tidak kalian inginkan. Jadi di sini kelihatannya kalian mau menjaga keuangan kalian juga. Ya. Adanya suatu pengontrolan mungkin di sini ya. Mungkin tidak mau meminjamkan sama orang-orang yang tidak kalian kenal ya. Apa istilahnya itu tidak gampang untuk meminjamkan, tidak gampang untuk meminjamkan uang lah. Intinya di situ kalian ini. Jadi ada suatu penjagaan keuangan di sini. Memang bagus ya. Apalagi dikonfirmasi sama kartu The Lover, mantap ini ya. Gitu. Di sisi lain ada suatu penjagaan ya. Di sisi lain kelihatannya kalian akan dihantam sebuah kerezekian.
yang masuk ya, entah besar entah kecil ya. Ini energinya kuat ya, menandakan ada yang suatu akan ada rezeki, tinggal bersabar saja, entah besar entah kecil, entah tak terduga maupun terduga, yang penting syukuri saja sobat ya. Ini ya, kartu The Lover, karena saya apa, kalau menangkap energi secara kartu sih masih bisa dikatakan ya masih cukup bersahabat lah, tidak terlalu minus, tidak terlalu kekurangan kalian dalam masalah keuangan, masih bisa lah ya. Tapi di sisi lain akan bisa saja akan ada sesuatu, yaitu tadi indikator apakah ada peluang masuk di sini, kelihatannya ya bisa jadi itu ya. Biar lebih pas akan saya coba secara deteksi ya. Kalau saya tangkap di sini jelas ya, untuk peristiwa asmara ya. Di sini katanya apa ya, 50-50. Bisa saja ketika kalian ada masalah akan terselesaikan ya dengan sendirinya karena itu bantuan energi. Bisa saja di sini yang 50% masih kesulitan kalian, masih banyak tanda masalah dan kekurang stabilan itu masih masih meliputi di asmara kalian. Nah, itu peristiwa di faktor asmara. Untuk peristiwa di faktor pekerjaan katanya di sini akan menemukan kestabilan ya untuk Capricorn. Asalkan satu ya, penuh semangat ya, konsisten. Ini tidak menutup kemungkinan akan ada suatu keberhasilan ataupun akan ada suatu pencapaian target yang selama ini kalian impikan. Nah, kan seperti itu ya. Jadi ada kesenangan di sini, ada perkembangan yang kalian rasakan. Ketika itu ada perkembangan, ya otomatis nanti larinya ke keuangan itu akan bagus juga gitu loh ya. Ini harap berhati-hati ya untuk Capricorn ya, jelas tertembak ya di faktor asmara. Jangan sampai ini merambat ke yang lain. Jadi sudah jelas masalah pekerjaan kelihatannya akan masih cukup stabil ya di 3 hari ke depan. Kalau peristiwa di masalah keuangan kelihatannya di sini kan luar biasa, kan bagus ya. Ada sinar terang ya. Hampir sama seperti Gemini kalau tidak salah saya tadi ya. Akan bagus ya, akan ada suatu pemasukan keuangan yang akan kalian dapatkan di 3 hari ke depan ya, bersabar saja. Sinyalnya kuat seperti itu untuk Capricorn ya. Ketika memang itu yang netral ya. Kalau yang tidak netral ya saya sulit mengatakan di sini. Karena yang netral akan mendapatkan suatu kerezekian. Biarpun di sini tidak terdeteksi 50-50. Nah, gitu loh ya. Ya semoga itu terjadi sama kalian tentang sebuah kerezekian yang masuk ya. Yang jelas itu tadi balik lagi ya. Besar kecil syukuri saja, tetap dikontrol pemasukan dan pengeluaran. Jangan sampai pengontrolan kalian itu lebih besar pengeluaran, kan tidak seperti itu gitu loh ya. Saran saya ya sangat disayangkan ketika tidak dinetral di faktor asmara, ini akan bisa merambat ke yang lainnya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat. Apapun itu, yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan takuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, sukses, berhasil ke langkah selanjutnya ataupun ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Tetap saya selalu berpesan ya, jangan pernah bosan ya. Artinya apa? Ketika kalian dalam masalah ya tetap semangat, jangan pernah patah semangat, jangan pernah bosan, kan seperti itu. Apalagi masalah itu tidak bisa dilogikakan. Bagaimana caranya? Ya kita kuatkan, tidak ada salahnya ya. Kita kuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Kuasa juga ikhtiar agar bisa tetap stabil. Karena dengan kita ikhtiar ya, siapa tahu orang-orang di bidangnya memberikan saran atau solusi sehingga membuat aura kalian terbuka, jadi kepositifan, keresahan itu masuk. Nah, gitu ya. Ini akan bisa meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri. Itu ya yang harus benar-benar kita mengerti agar kita lebih baik ke depannya lagi. Ketika kita abaikan, kita biarkan, tidak menutup kemungkinan seiring berjalannya waktu ya, apalagi sudah tidak logika banyak ganjilan, kita biarkan, kita abaikan, akan menggerogoti semakin lama semakin menurun kita. Banyak konflik karena sudah banyak yang kejadian seperti itu. Yang konsul itu akhirnya minta pembukaan aura ya. Oke sobat ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat apapun itu. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.